Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ainun Azizia dari Asri 0101. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh Smart Garage Door. Sebelumnya kita harus tahu dulu Smart Garage Door itu apa sih? Jadi Smart Garage Door adalah merupakan proyek IoT yang memiliki fungsi monitoring bagaimana keadaan pintu garasi dimanapun pemilik garasi berada, membuka dan menutupnya melalui sebuah aplikasi di iOS atau Android smartphone. Untuk beberapa device, sidik jari dari pemilik garasi dapat digunakan untuk membuka juga menutup pintu garasi tersebut. Pemilik akan mendapatkan informasi ketika ada akses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk ke garasi. Kemudian ini adalah fitur tambahan atau alat-alat untuk pelengkap untuk smart garage. Yang pertama itu adalah mobile remote control. Mobile remote control ini smartphone kita itu kita dari sini itu kita bisa mengontrol, mengawasi, mengendalikan garasi dari jarak tertentu. Di sini kita juga bisa tahu siapa yang membuka atau menutup pintu garasi kita. Bisa tahu kapan, jamnya, tanggalnya, siapa yang membuka. Terus kita juga bisa tahu misal ada orang yang bukan dari kebetulan kita atau bukan keluarga kita berusaha membuka garasi kita secara paksa, kita bisa mendapatkan notifikasinya. Kemudian yang kedua adalah ada akses keypad. Akses keypad ini biasanya ditaruh di depan garasi. Biasanya ini menggunakan fingerprint atau memasukkan password. Jadi itu untuk keamanan manual, keamanan akses manual di garasinya langsung. Menggunakan password yang tentunya yang tahu hanyalah pemilik atau menggunakan fingerprint pemilik. Kemudian yang kedua adalah exterior video security. Ini itu untuk mengawasi seperti kamera, jadi seperti kayak insert garage video kamera ini. Kemudian Bluetooth key fob ini seperti kayak tombol yang bisa dibawa kemana-mana, bisa membuka garasi lewat Bluetooth. Seperti halnya kayak tombolnya itu seperti biasanya di mobil itu. Kemudian ada open or close sensor. Ini itu sensor untuk mengetahui apa ini garasinya, pintu garasinya ini sedang terbuka atau tertutup, nanti yang bisa mendeteksi, nanti menghasilkan notifikasi, mengirimkan notifikasi di HP ini tadi. Kemudian ada smart device ini. Kemudian ada opener. Opener ini biasanya dipasang di atas, di langit-langit garasi. Ini adalah perangkat IoT yang diletakkan di garasi untuk penggerak pintu garasi. Kemudian tentunya ada WiFi. Kemudian ada wall opener. Wall opener ini adalah tombol manual yang biasanya diletakkan di samping sampingnya garasi. Ini tuh tombol manual untuk membuka atau menutup garasi ini. Yang biasanya ini wall opener terhubung dengan ini openernya. Jadi perangkat ini terhubung dengan ini. Kemudian insert garage video seperti yang ini tadi bisa dimonitor di HP atau kalau nggak ada kamera ini bisa juga dengan CCTV yang bisa dimonitor bagaimana kondisi dari garasi ini. Terus kemudian ada smart door lock. Ini kalau pengen pintu sampingnya itu lebih aman, jadi menggunakan smart door lock. Jadi keamanannya lebih ganda.
bisa fingerprint atau password. Kemudian ini adalah contoh produknya, contoh produk dari Smart Garage ini biasanya kalau beli itu mendapatkan sepaket seperti ini. Ada openernya tadi, terus ada backup baterainya, kemudian keypad, wifi wall stationnya, remote, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh tampilannya, misal di Android kita itu seperti ini. Jadi kalau misal sedang terbuka, tampilannya seperti ini. Misal kita pengen menutupnya, kita tinggal ngeklik ini, nanti otomatis tertutup. Terus ini juga ada, kita bisa melihat siapa yang terakhir menutup garasi kita, jamnya, waktunya, dan siapanya. Di sini juga kita bisa melihat historinya, dari kemarin-kemarin tuh siapa yang menutup dan jamnya dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa men-schedule. Misalnya kita berangkat jam di kantor, itu pasti fix itu paten jam 7. Jadi kita bisa men-schedule kalau jam 7 garasinya terbuka sendiri. Terus misal kita pulangnya pasti jam 5, itu juga bisa kita atur jam 5 pasti terbuka sendiri dan seterusnya. Terus ini kalau ada timernya, misal kalau lama nggak dibuka, lama nggak ditutup, itu bisa tutup sendiri selama misal 30 detik atau bagaimana dan seterusnya. Kemudian ini adalah ada arsitektur pemasangannya. Ini gambaran arsitektur pemasangannya. Jadi ini bagian pintu garasinya. Bagian pintu garasinya ini biasanya terbuat dari baja galvanis, fiberglass, aluminium atau kayu. Kemudian ini akan meluncur di sepanjang lintasan ini, sepanjang lintasannya menggunakan roll yang terletak di langit-langit garasi. Jadi ini nanti akan terbukanya seperti ini. Kemudian ini adalah motor unitnya. Motor unit ini memproses perintah. Jadi saat diminta, motor akan mengarahkan pergerakan pintu membuka atau menutup menggunakan sistem pegas torsi atau pegas ekstensi untuk mengimbangi berat pintu agar gerakannya yang dihasilkan ini aman dan stabil, nggak goyang-goyang. Kemudian pegas torsi ini adalah pegas besar yang dipasang di bagian atas pintu garasi yang memutar untuk melepas dengan gerakan terkontrol untuk membuka atau menutup pintu sambil meluncur ke salurannya. Kemudian pegas ekstensi ini adalah dua pegas yang terletak di kedua sisi pintu. Jadi di sini ada, terus di sini juga ada, di sisi sini. Kemudian ada kabel. Kabel ini bekerja di samping pegas. Di samping pegas ini ada kabel untuk mengangkat dan menurunkan pintu dan terbuat dari kawat baja yang dikepang. Engsel. Jadi engsel ini dipasang pada panel pintu garasi dan memungkinkan bagian-bagiannya menupuk dan menarik kembali saat pintu terbuka dan menutup. Kemudian ada track. Track ini ada track horizontal dan vertikal yang dipasang sebagai bagian dari sistem pintu garasi untuk membantu pergerakannya. Kemudian ada roller. Roller ini untuk bergerak di sepanjang lintasan menggunakan baja nilon hitam atau nilon putih yang diperkuat. Bahan nilon ini tuh biasanya pengoperasiannya lebih tenang. Roll yang tepat itu biasanya dirawat dan dilumasi jadi bisa dengan mudah menggelinding, di sepanjang lintasan. Jadi nggak macet-macet. Kemudian ada safety reversing sensor. Jadi ini itu sensor inframerah yang dapat mendeteksi jika ada sesuatu di jalur pintu. Jadi misal di bawah ini ada orang,
misal ada orang atau ada hewan, jadi dia tidak akan kejepit, tidak akan pintu ini tidak akan tertutup kalau ada sesuatu di bawahnya. Kemudian ada akses, ini adalah akses pintu samping, yang biasanya setiap garasi pasti ada akses pintu sampingnya. Ini tuh bisa menggunakan smart door lock tadi, biar lebih aman lagi, jadi pakai fingerprint atau password. Kemudian ada wall mounted door control. Ini itu tombol yang ada di dinding untuk membuka atau menutup pintu bila berada di dalam garasi langsung. Jadi kalau di dalam garasi langsung kita bisa klik open, close dari sini. Kemudian ada emergency release text handle. Jadi ini itu adalah misalnya ada emergency, misalnya semua alat ini nggak bisa berfungsi, itu kita bisa membukanya melalui ini. Kemudian ada kalau kita mau itu sensornya kita bisa tambahkan seperti kayak door sensor untuk mendeteksi pergerakan pintu garasinya. Untuk door sensor ini biasanya udah satu paket dengan ini. Itu biasanya dipasang di pintunya ini. Jadi kalau terbuka atau tertutup itu ada sensornya, jadi bisa kita yang tadi untuk notifikasi tadi kalau terbuka atau tertutup. Kemudian bisa juga ditambahkan misal car sensor. Jadi kalau ada mobil kita, mobil pemilik itu masuk, mau keluar atau kalau mau masuk itu jadi dari luar itu ini bisa terbuka otomatis karena ada sensor yang di mobil itu tadi. Biasanya ini menggunakan GPS ponsel atau perangkat Bluetooth tambahan. Jadi nanti pintunya bisa merasakan kalau mobilnya datang, jadi akan dibuka. Kemudian ini itu akan tegak seperti ini kalau tertutup. Misalnya nanti terbuka, ini nanti akan kendor. Dan untuk secara manualnya tadi kan ada wall mount ini, wall controlnya, yang kalau dari dalam garasinya langsung. Nah, kalau dari luarnya ini bisa juga ditambahkan dengan keypad. Jadi itu nanti juga membuka garasinya dengan manual, dengan password atau fingerprint. Selanjutnya adalah cara kerja. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Yang pertama itu kita aktifkan dulu openernya. Jadi melalui aplikasi atau bisa juga kadang opener itu ada juga yang manual. Jadi di belakangnya itu ada tombol kayak power on-nya gitu. Kita pencet, kemudian nanti kalau sudah aktif, kemudian smart device-nya ini akan mengirimkan komunikasi elektronik ke internet cloud-nya. Kalau misal tadi yang mengaktifkannya di Android ini tadi, nanti setelah aktif, kemudian smart device akan mengirimkan internet komunikasi elektronik ke internet cloud, kemudian dari router rumah akan menerima komunikasi ini dan meneruskan melalui Wi-Fi ke door control module atau DCM yang terhubung ke opener. Kemudian setelah itu DCM ini kemudian akan mengkomunikasikan dengan door position sensor ini atau DPS yang dipasang di pintu garasi ini.
melalui teknologi Bluetooth. Ada juga yang langsung Wi-Fi, ada juga yang Bluetooth. Terus dari ini nanti ketika dibuka atau ditutup itu dari sensor DPS ini, akan memberikan informasi melalui sistem ke perangkat pintar atau ke smartphone kita. Jadi kita mendapatkan notifikasi bila pintu ini terbuka atau tertutup. Kemudian ada arsitektur proses IoT-nya. Nah, misalnya ini kita menggunakan sensor sensor pintu tadi, kemudian care sensor, kemudian ada safety tadi, kemudian ada sound, kemudian kita juga menggunakan fingerprint. Nah, ini tadi dari sensor. Dari sensor ini kemudian menuju ke raw data. Dari raw data ini menjadi sebuah data lake. Data lake ini mengekstrak informasi yang didapat seperti informasinya tadi, seperti misalnya bagaimana sidik jarinya, bagaimana suaranya, pergerakan perharinya bagaimana. Terus kemudian menuju ke big data agar data-data yang tadi itu bisa dirapikan oleh big data dengan lebih terstruktur, kemudian nanti akan berguna untuk dijadikan data analisis. Di data analisis ini nanti akan misalnya akan berisi seperti bagaimana pengguna menggunakan smart gadgets ini, terus bagaimana sidik jari yang sesuai, bagaimana suara yang sesuai agar bisa mengakses smart gadgets ini. Kemudian ada juga informasi-informasi lainnya yang dikumpulkan dengan sensor yang sudah terpasang ini tadi. Dari big data ini juga bisa kita ambil, juga bisa untuk pengambilan keputusan melalui machine learning. Jadi machine learning ini akan mengenali pola bagaimana pola perilaku pemilik dari smart gadget ini. Jadi seperti tadi nanti akan menghasilkan model. Nah, model ini nanti akan dijadikan pengambilan keputusan. Seperti misalnya kayak, oh suaranya itu seperti ini, jadi akan otomatis bisa terbuka kalau ada suara seperti ini. Bisa otomatis tertutup kalau suaranya seperti ini. Terus atau mungkin saat seperti apa pintu garasi bisa buka atau tutup otomatis, saat mendapatkan suara seperti apa, dan lain-lain. Kemudian dari big data juga akan ke control application. Control application ini bisa diakses melalui mobile application. Dari mobile application ini kita bisa membuka atau menutup garasi dengan mudah, bisa dengan jarak jauh. Kemudian kita juga bisa mendapatkan notifikasi atau mengecek aktivitas pintu garasi ini secara real time. Dari control application ini masuk ke aktuator. Aktuator ini adalah penerima data. Nah, di sini sudah bisa menangkap, jadi perintah otomatis untuk membuka atau menutupnya sesuai dengan aturan yang dinyatakan sebelumnya. Nah, dari semua ini pasti menggunakan Wi-Fi. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi dari penggunaan smart garage ini kita bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah remote control. Jadi jika kita lupa menutup atau jika kita lupa menutup pintu garasi dalam perjalanan ke kantor, kita juga bisa menutupnya dari jarak jauh melalui aplikasi seluler. Kemudian kita juga bisa melihat log aktivitas. Kita dapat melihat log aktivitas pintu sepanjang hari atau kemarin-kemarinnya bagaimana. Kemudian kita juga mendapatkan notifikasi. Jadi kalau setiap
pintu garasi terbuka atau tertutup, kita dapat mendapatkan notifikasi. Jadi bisa lebih menjaga keamanan rumah. Kemudian ada kontrol smartphone. Jadi kita dapat menggunakan ponsel ini sebagai remote, jadi tidak perlu remote biasa. Kemudian ada otomatisasi rumah. Kita dapat membuat pengontrol pintu garasi untuk memicu perangkat lain. Contohnya misalnya ketika kita juga menggunakan lampu pintar dari smart garage, kita bisa mengintegrasikan dengan lampu pintar. Jadi ketika garasinya terbuka, pintunya juga akan lampunya juga akan ikut nyala. Ketika garasinya tertutup, ketika mobilnya sudah keluar dan garasinya tertutup, nanti lampunya mati sendiri. Kemudian ada juga perintah suara dari beberapa pembuka pintu, dari beberapa smart garage. Ini ada juga yang menerapkan dengan asisten suara. Jadi kita bisa memberitahu Google Assistant atau Alexa atau sejenisnya untuk mengizinkan kita masuk atau menutup atau mengunci garasi ini. Kemudian kekurangannya adalah masih memerlukan WiFi. Jadi kalau tanpa WiFi tidak bisa. Kemudian ketika listriknya padam, ini smart garage ini tidak akan bekerja karena tadi kan menggunakan WiFi. WiFi juga akan mati kalau listrik padam. Tapi kondisi garasi akan tetap dalam kondisi terkunci kalau listrik padam. Tapi ini kita bisa menggunakan, makanya tadi kita harus punya emergency tadi. Yang ini emergency release handle stand ini, jadi misalnya nanti ada lampu mati tetap bisa dibuka atau ditutup secara manual. Kemudian ini smart garage ini sangat tergantung dengan jaringan internet. Jadi jaringan internet ini sangat mempengaruhi performansi alat. Misal jaringan internetnya lagi trouble, nanti smart garage-nya juga bisa terpengaruh. Misalnya kita mau membuka, nanti kalau jaringan internet sedang tidak lancar, itu bisa aja delay. Dari apa yang kita perintah itu akan delay. Kemudian kalau smartphone kita mati, otomatis smart garage juga nggak bisa diakses. Kecuali kalau kita ada alat tambahan seperti kayak keypad atau wall opener tadi. Kalau keypad tadi kan yang di depan garasi, jadi walaupun smartphone kita mati, ketika kita di luar, kita tetap bisa membuka, tetap bisa masuk ke garasi melalui keypad tadi. Kalau wall opener, jadi kalau smartphone kita mati, kalau lewat langsung lewat dalam garasi, kita ada tombol manualnya tadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.